Di tengah tantangan perubahan iklim dan krisis pangan, Desa Cibiruwetan di Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa solusi bisa dimulai dari tingkat desa. Dengan semangat gotong royong, mereka membangun ketahanan pangan dan adaptasi iklim secara nyata. Desa adalah bagaimana memaksimalkan potensi lokal dan menumbuhkan ketahanan dari dalam. Pemerintah Kabupaten Bandung terus mendorong agar setiap desa mampu mandiri dan berkelanjutan. Di balik kesederhanaan sebuah desa tersimpan kekuatan besar, kemauan untuk tumbuh, semangat untuk berubah, dan tekad untuk menjaga bumi. Desa Cibiruwetan adalah salah satu desa di Kabupaten Bandung yang memiliki kekayaan dan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang luar biasa. Desa kami memiliki lahan pertanian yang cukup subur, serta masyarakatnya juga melaksanakan kegiatan peternakan yang sangat produktif, serta masyarakat yang cukup aktif dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Namun, sebelum bergerak bersama, warga menghadapi tantangan nyata, sampah rumah yang menumpuk, dan ketergantungan pangan dari luar desa. Sebelumnya, di Cibiruwetan ini kami mempetakan banyak problematik yang harus menjadi perhatian desa. Antara lain problem sampah, lapangan kerja, produktivitas, UMKM, dan masyarakat masih tergantung pada kebutuhan pangan yang didatangkan dari luar. Hal ini harus dijadikan sebagai ikhtiar untuk mengatasinya sehingga menjadi penanganan masalah guna masa depan desa. Sebelumnya, ibu-ibu banyak yang belum tahu cara memanfaatkan pekarangannya. Sayur masih beli dari luar, padahal tanah di Desa Cibiruwetan itu subur-subur. Nah, dari situlah kami mulai berpikir untuk menggerakkan masyarakat Desa Cibiruwetan. Dulu kami kesulitan soal pakan, karena mahal, dan ayam-ayam juga tidak bertelur dengan maksimal. Kemudian juga sampah rumah tangga juga tidak terkelola. Dulu belum ada program makanan tambahan, pola konsumsi warga masih terbatas, banyak yang belum paham pentingnya gizi seimbang. Waktu itu rasanya khawatir, tapi bingung juga harus mulainya dari mana. Kesadaran warga tumbuh tentang pentingnya ketahanan pangan dan menjaga lingkungan, memicu berbagai inisiatif bersama. Nah, saya berpikir ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus mulai dari apa yang kita punya. Lalu kami ajak warga duduk bersama. Dari situ kami melihat berbagai potensi. Ada lahan pekarangan yang belum dimanfaatkan, ada ibu-ibu yang tidak memiliki aktivitas rutin, tetapi punya semangat untuk berubah dan lebih berdaya. Waktu itu saya mikir, karena biaya pakan terus naik, kalau begini terus usaha bisa tekor. Akhirnya saya coba mencari solusi gimana caranya bisa dapat pakan yang murah tapi tetap bagus buat ayam. Kami mulai membina kelompok wanita tani atau KWT, tujuannya untuk meningkatkan keterampilan bertani, menyediakan panganan sehat untuk keluarga, dan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Beragam inisiatif dijalankan secara terpadu, mulai dari pemanfaatan lahan sekitar, pengembangan ternak, hingga penguatan ekonomi lokal melalui peran kelembagaan desa. Melalui KWT, kami beri pelatihan tentang pertanian organik, pengolahan kompos, dan cara menanam tanaman yang tahan terhadap cuaca ekstrim. Kami juga mengajarkan warga membuat LCO, lubang cerdas organik atau biopori, fungsinya untuk menyerap air hujan, mempercepat komposisi sampah organik, dan menjaga kelembaban tanah. Kami mengelola budidaya ayam petelur dan magot dari limbah dapur warga. Sampah organik rumah tangga kami jadikan sebagai solusi pakan untuk magot. Lalu magot kami jadikan sebagai pakan ternak, kotoran ayam kami manfaatkan sebagai pupuk organik untuk kebun warga. Telur dari ayam kami sebagian untuk dijual, sebagian lagi untuk PMT di Posyandu. Ini semua saling terhubung, tidak ada yang terbuang. Kami bangga karena usaha ini bukan cuma soal ekonomi, tapi juga soal gizi dan lingkungan.
Di Desa Cibiruwetan, kami menerapkan sistem ekonomi sirkular berbasis pangan dan iklim. BUMDes beli sayur dari KWT dan telur dari peternak lokal. Semua bahan tersebut kemudian kami distribusikan ke kader posyandu untuk diolah menjadi program makanan tambahan atau PMT untuk balita di 20 posyandu di desa kami. Anggaran PMT ini berasal dari dana desa, disesuaikan dengan jumlah balita yang ada di setiap posyandu. Jadi dana desa yang digunakan kembali lagi ke warga. Ini menciptakan perputaran ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan, dari desa, oleh desa, untuk desa. Dari tangan-tangan warga yang bekerja penuh semangat, berbagai inisiatif lahir dan tumbuh. Kini, hasilnya mulai dirasakan. Bukan hanya panen yang melimpah, tapi juga perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ini bukan sekedar soal makanan. Ini bentuk gotong royong dan kasih sayang satu desa untuk masa depan yang lebih kuat dan mandiri. Ini bukan sekedar usaha besar, tapi usaha yang nyata. Kalau dikelola bersama, insya Allah desa mandiri dan kuat. Sekarang lewat dukungan dari KWT, BUMDes Muara Harja bisa menyediakan diversifikasi pangan lokal. Kita juga hemat biaya produksi lewat pengelolaan limbah dan lingkungan yang baik. BUMDes juga jadi punya peran penting lewat program PMT. Jadi bantu balita tetap sehat. Dengan begitu, BUMDes jadi kuat secara ekonomi dan bisa bantu masyarakat secara bersamaan. Ayo sama-sama bergerak, bangun desa dari hal yang sederhana. Cibiruwetan membuktikan perubahan besar dimulai dari desa. Mari kita bangun desa mandiri dan tangguh bersama.